Oka same bante teru detu dhamma katang katetung. Permisi yang mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etadagang bhikkhave mama sawakhanang bhikkhunang apabadanang yadidang bakulo. Para biku di antara para siswaku yang terdepan dalam hal kesehatan adalah biku bakula. Biku Sangga yang termuliakan, para Romo Ramani, upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam rangkaian Sanggadana di masa Katina, yang mana di malam hari ini diselenggarakan oleh pengurus Wihara Tri Maharatna. Dan ini menjadi satu keberkahan bagi kita semua, karena kita masih punya kesempatan untuk dapat kembali mengulang dalam kebajikan. Hari ini sesungguhnya secara kalender disebut hari yang baik, tanggal yang baik. Hari ini hari apa nih? Hari Senin. Dan kebetulan juga hari ini tanggal 11 bulan 11. Kalau orang dagang ya di marketplace rame, yakni 11.11. Ini sebetulnya juga bukan kebetulan ya. Kenapa saya katakan hari ini adalah hari baik? Selain tanggal 11 bulan 11 yang identik dengan rezeki keberuntungan yang berdagang di toko online, hari ini juga hari yang baik karena di tempat inilah tempat Bante Hema berasal. Dan tahun ini juga Bante Hema telah melewati masa kebikuan, yakni 20 tahun. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tanggalnya 11 bulan 11 pas juga di tempat ini juga bertepatan. Di tahun ini Bante Hema genap masa wasa, yakni 20 tahun. 20 tahun itu ya lama gitu loh. Lama gitu. Dan juga tempatnya hari ini di sini, jatuhnya 11 bulan 11, di tempat ini juga Bante Hema berasal. Apakah kebetulan? Semua tidak ada yang kebetulan.
Karena pengurus juga dari jauh-jauh hari tidak pernah request, Bante nanti tolong dipilihkan tanggal 11 bulan 11. Tidak ada. Karena di sini tadi tanggal 11 bulan 11, bertepatan juga 20 tahun masa kebikuan Bante Hema. Terus saya kemudian cari pasangannya. Ini daerah mana ya? Saya cari-cari. Oh, ini Kampung Blimbing. Kalau di Suta, Blimbing temanya apa ini kalau Blimbing? Saya cari lagi. Atasnya Blimbing, kecamatan, saya cari. Oh, Kosambi. Kemudian saya berpikir, ada apa yang penting di zaman Sang Buddha yang sekiranya ada kisah dengan sedikit Kosambi? Kemudian saya berpikir, oh, ada kisah apa yang terjadi di kota Kosambia. Ini pun juga bukan kebetulan. Kenapa? Karena Bante telah menyiapkan materi dari tadi pagi. Kita mengenal Dhamma, ibu bapak sekalian. Apapun yang muncul di kehidupan kita ini, yang disebut keberuntungan, itu pun juga bukan kebetulan. Yang disebut dengan bencana, kesulitan, itu pun juga bukan kebetulan. Apa yang dialami seseorang secara Dhamma, semua ada hubungan. Apa yang pernah dilakukan di masa lampau dan juga di masa sekarang. Termasuk pertemuan kita di sini, ini juga tidak kebetulan juga. Ini juga ada pengaruh masa lampau dan juga ada pengaruh masa sekarang. Ingat pertemuan kemarin? Kalau tidak ada kesehatan, kita tidak kumpul. Kalau tidak ada kesempatan, kita juga tidak kumpul. Jadi semua yang muncul ini adalah kumpulan dari rentetan sebab akibat. Di dalam samsara ini, ibu bapak sekalian, perlu kita pahami, dan ini sekiranya bisa menjadi pegangan kita semua. Setiap ada kesulitan apapun, itu juga tidak muncul tiba-tiba. Demikian pula, ada keberuntungan apapun, itu juga tidak muncul tiba-tiba. Kenapa? Karena secara Dhamma disebutkan, ya disang wabate bijang ta disang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Setelah mengikuti Sanggadana berkali-kali, benar-benar loh, hari kemarin itu benar-benar nguras tenaga. Hari kemarin, hari Minggu, saya ikut Sanggadana pagi di Satsada. Saya sebetulnya sudah nahan diri supaya bagaimana tidak ngantuk. Mungkin dari sekian kali Anda ikut Sanggadana, kemarin hari Minggu pagi, itu kepala saya berat loh. Saya sebelum namaskara mulai, saya sudah bilang sama Bante Wirasilo, hari ini mata saya sepet sekali. Sepet itu artinya ngantuk berat. Karena semalamnya hari Sabtu itu kegiatan cukup padat. Pagi sudah pegel. Siang tahu sendiri kan, keringet luar biasa. Malam sudah mulai mendingan. Kita ini mengalami proses melakukan kebajikan. Kadang-kadang kita juga capek dan lelah. Bisa mengalami capek dan lelah. Kenapa? Ini pun juga tidak tiba-tiba.
Kenapa? Mungkin kebajikan yang kita lakukan di masa lampau kurang banyak. Di zaman Sang Buddha, itu ada sesosok biku yang luar biasa. Yang Sang Buddha menyebut, eta dagang bikhawe, mama sawakhanang bikunang, apa badanang yadidang bakulo. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya para biku, di antara para siswaku yang terdepan dalam hal kesehatan adalah biku Bakula. Bante Bakula itu menjalani kehidupan menjadi biku tidak pernah sakit apapun. Megang seleb tidak pernah. Inhaler tidak pernah. Apalagi ikut sanggadana kayak begini, tolak angin. Tidak pernah. Jangankan seleb untuk mengurut rasa sakit, jangankan inhaler untuk mengeplongkan hidung, disebutkan di sana tidak pernah. Bahkan ramuan-ramuan apapun belum pernah dipegang. Kenapa? Karena beliau selama menjadi biku tidak pernah sakit. Tidak hanya selama jadi biku. Di zaman Buddha Gotama ini, beliau tidak pernah mengalami sakit apapun. Bahkan ketika mau parinibbana sekalipun, tidak pernah menyusahkan diri sendiri, juga tidak pernah menyusahkan orang lain. Kenapa? Nanti kalau ibu bapak baca historinya, Majjhima Nikaya 124. Majjhima Nikaya 124. Beliau ketika mau parinibbana itu mengumpulkan para biku. Dan beliau duduk meditasi, masuk di dalam jana dan membakar tubuhnya sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain untuk kremasi. Tidak merepotkan orang, juga tidak merepotkan diri sendiri. Itu juga berkat dari kebajikan. Hidupnya tidak pernah susahkan orang lain dan juga tidak pernah menyusahkan diri sendiri. Ini Bante Bakula. Menjadi biku di umur 80. 80 bukan salah ketik itu, benar. 80. Tutup usia di usia 160. Di zaman Buddha Gotama ini, umur rata-rata manusia saat itu adalah 100 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung bonusnya 60 tahun. Kalau zaman sekarang bonus 60 tahun itu lahir lagi. Kok bisa ya Bante? Itu juga tidak kebetulan. Beliau juga tercatat di dalam sutta juga, menjadi biku Pindapata itu cuma 7 kali. Cuma 7 kali Pindapata. Dari rumah ke rumah mengumpulkan makan cuma 7 kali. Sisanya bagaimana Bante? Sisanya disokong sama keluarganya. Jadi hidupnya benar-benar kayak liburan dah. Tidak pernah kerja. Bahkan tidak pernah buat jubah. Ini saya ceritakan nih. Tidak pernah buat jubah, tidak pernah jahit jubah. Kenapa? Karena per 15 hari ganti jubah. Kok bisa ya Bante? Itu juga kebajikan. Anda jangan kemudian berpikir, Bante itu kan pemborosan. Baru 15 hari masa pindah lagi, ganti lagi. Tidak, karena dulu kebajikannya sudah besar. Logikanya nih, kalau orang punya uang triliunan, satu hari belanja 50 juta, boros enggak? Enggak boros, wajar. Uang triliunan. Kalau orang sekarang duitnya aja 10 juta, setiap hari belanjanya 50
15. Itu enggak tahu hitung-hitungan itu. Kok bisa ya Bante? Ini saya sampaikan kepada Anda, cerita ini menginspirasi di zaman kita sekarang yang masih hidup, punya kesempatan untuk berbuat baik dan dekat dengan Dhamma. Jadi menjadi biku umur 80 jadi biku. Menjalani kebikuan selama 80 tahun, tidak pernah membuat jubah, dan dicatat di situ pindah patah hanya 7 kali. Kenapa? Setelah ditasbih 7 hari, hari ke-8-nya sudah jadi arahat. Jadi biku setelah ditasbih, berlatih cuma 7 hari. Langsung sukses. Enak sekali ya Bante. Ya kalau sudah sampai ujung ya enak, tapi prosesnya ini panjang banget. Kenapa? Karena kebajikan demi kebajikan itu beliau sudah lewati. Dan memang lahirnya beliau ini luar biasa kebajikannya. Bante Bakula itu luar biasa. Sampai namanya diberi nama Bakula. Bakula itu dari 2 keluarga, Ba dan Kula. Jadi orang tuanya sampai 2. Orang tuanya sampai 2 Bante Bakula itu. Dan di zaman Buddha Gotama ini ketika lahir, orang tuanya saja menjadi beruntung. Beliau lahir di kota Kosambia. Ini Kosambia. Di zaman Buddha Gotama, Bante Bakula ini lahir di Kosambia. Kosambia sekarang nanti kalau Anda searching di Google Map ya, adalah kota Allahabad. Kok Bante tahu sebelum ceramah sudah saya cari nih? Kotanya sekarang adalah Allahabad. Di Allahabad itu tempat pertemuan antara Sungai Yamuna dan Sungai Gangga. Ini tempat pertemuan Sungai Yamuna dan Sungai Gangga. Ketika dilahirkan di dalam keluarga seorang pedagang, semenjak ibunya mengandung yakni Bante Bakula, dagangannya itu omsetnya naik. Ibunya berpikir, wah anakku benar-benar bawa rezeki. Jadi omsetnya itu naik dagangannya. Setelah anak itu lahir, ibunya punya harapan supaya anaknya sehat dan berumur panjang. Dalam ritual saat itu, bayi yang masih kecil sudah dihias begitu ya, dibawa ke Sungai Yamuna. Ke Sungai Yamuna. Ada di Google sampai sekarang. Yamuna River masih ada ya. Yamuna River itu masih ada. Di Sungai Yamuna. Pada saat itu, sedang proses yaitu tradisi di sana ini akan dimandikan, ya dibawa ke Sungai Yamuna. Saat itu ada ikan besar. Ikan besar melihat, dan perawat yang membawa bayi kecil itu takut lari. Bayinya lepas, terbawa air. Dimakanlah oleh ikan besar itu. Dan dikatakan di situ, bayi yang dimakan oleh ikan besar itu seolah-olah berada di tempat tidur. Kalau versinya Bante Jutaliko Mendiang, seperti rasanya berada di hotel bintang 5. Saya masih ingat ceramah itu ketika di wihara mana? Indraloka. Ingat nggak? Saya ingatkan lagi. Jadi seperti berada di dalam tempat tidur, dia tidak merasa tersakiti. Kenapa Bante tidak merasa tersakiti? Itu juga kekuatan kebajikan. Nah, satu ekor besar tadi ikan yang memakan bayi itu
badannya jadi panas. Panas akhirnya seperti dikatakan di dalam cerita, ikan ini seperti makan bola api yang menyala. Jadi ikan ini akhirnya tidak bisa tenang, lari sana lari sini. Kalau di darat namanya lari ya. Renang sana renang sini. Ini kan ikan ceritanya ya. Ini kan ikan ceritanya. Ikannya renang. Akhirnya ikan itu sampai hilir. Dan tibalah di sungai, masih di deretan Yamuna. Tapi kalau yang paling hilir itu artinya paling bawah. Ya, hilir itu adalah istilah, yaitu yang paling bawah. Jangan sampai nanti saya ngomong hilir Anda. Karena anak sekarang itu tidak ngerti loh hilir itu apa. Oh, saya sendiri tadi sebelum ceramah aja saya cari hilir itu apa. Oh. Ternyata paling bawah dari air itu namanya hilir. Ya, sebelum masuk ke yang lain. Di situ ikan besar biasanya ditangkap orang, kalau bukan pakai jaring biasanya dipukul. Tetapi ikan ini meninggal dengan sendirinya dan terdampar di tepi sungai yang ada di kota saat itu namanya Varanasi. Kalau sekarang namanya Varanasi. Jaraknya antara Yamuna dari Kosambia sampai Varanasi adalah 3 yojana. 3 yojana itu sama dengan 1 yojana anggaplah 15 km. Kalau 3 yojana berapa? 45 km. Seperti dari Pusdiklat ke sini. Tapi lewat tol lingkar luar. Soalnya sebelum ceramah tadi tak hitung, kayak mana ini. Kenapa kok Bante pakai persiapan? Karena Anda berdana hari ini pakai persiapan. Saya pun juga memberikannya juga dengan persiapan. Karena kalau lewat lingkar tengah dekat bandara cuma 38 km. Ini tidak nyambung nih. Cari yang lebih jauh sedikit. Oh, ternyata persis. Kalau lewat lingkar luar, Bintaro muter sana, Joglo, Ciledug, terus lewat sana. Ya betul, tol sana. Nanti Wiyoto Wiono tembus, Soekarno Hatta, parameter utara sampai di sini. Kok Bante hafalin? Iya, pakai Google. 45 km. Jadi satu ekor ikan yang dari Yamuna sampai di sungai yang ada di Benares itu kurang lebih jaraknya adalah 45 km. Ikan yang besar itu ditangkap yang sudah mati tadi, dibawa ke daratan, tidak dipotong. Dikatakan, kok tidak dipotong Bante? Karena kekuatan dari bayi yang di dalam itu. Akhirnya pakai apa? Pakai kuk. Bingung lagi kan, kuk itu apa kan? Kuk itu artinya pengikat pakai kayu. Kalau sapi itu supaya digandengkan namanya kuk. Itu tadi saya sebelum ceramah juga saya cari kuk itu apa. Oh, kuk. Jadi bukan diangkat pakai belokan kayu, itu diangkat bareng-bareng ke daratan. Dan ditawarkan harganya 1.000 keping emas. Dan yang bisa membeli adalah orang kaya di kota Benares itu. Ya kalau sekarang di kota Varanasi itu. Setelah ikannya dibeli, sudah sampai di rumah. Biasanya kalau orang bedah ikan, masak ikan, yang dibuang dulu apanya? Nah, kelihatan tidak pernah masak nih. Bukan, yang pertama dibuang adalah dibersihkan ususnya. Sebelum dipotong-potong, yang pertama dilakukan itu ikannya dibuang dulu dong kotorannya. Kelihatan banget tidak pernah masak. Kok Bante tahu? Iya, karena ceritanya begitu. Biasanya pelayan akan membersihkan dulu, membuang kotorannya ada perut itu. Tetapi karena kekuatan kebajikan, yakni ikan itu dibelah dari belakang. Dan akhirnya pelayan itu menemukan ada bayi di dalamnya. Yang masih terlentang seperti tidur. Dan yang membeli tadi, pedagang yang di kota Benares itu, tidak punya anak.
Akhirnya nih, orang tuanya kaya, yang dari Kosambia itu kaya, dibelilah tadi daging ikan sama orang Waranasi kaya juga. Jadi pertemuan dua orang kaya tuh, hoki banget tuh. Sana kaya, sini kaya. Akhirnya berita itu terdengar. Ya anggaplah kalau seandainya nih ada kasus berita di Kosambi sini misalnya nih. Ada seekor ikan menelan bayi dan bayinya di dalam masih utuh. Kira-kira cerita itu akan gempar enggak? Sampai di mana? Sampai di Serpong. Kan 45 km. Oh, ada seekor ikan yang menelan bayi tapi ajaibnya bayinya itu enggak kenapa-kenapa. Akhirnya terdengar. Dan orang kaya yang menjadi ibunya yang merasa kehilangan itu, kemudian, lah jangan-jangan itu anak saya yang kemarin. Datangilah ke kota Waranasi. Akhirnya ibu yang kehilangan anak ini menghadap, itu anak saya. Ibu yang membeli ikan tadi mengatakan, enggak bisa, ini punya saya. Saya temukan dari ikan yang saya beli. Anak ini adalah anakku, bukan anakmu. Terus dia menceritakan ibu itu, yang lalu itu anak saya, dia cerita. Ada proses yaitu melakukan upacara di tepi sungai Yamuna. Terus kemudian dimakan oleh ikan. Hilang anak saya. Ini anak saya. Nah, karena kisruh, akhirnya dibawa ke raja yang ada di Benares. Bagaimana nih statusnya ini? Akhirnya dua-duanya punya hak yang sama. Makanya beliau diberi nama Bakula. Dua keluarga. Keluarga dari Kosambia dan keluarga dari Benares. Terus bagaimana Bante waktu menjalani hidupnya? Pokoknya kayak liburan aja. Jadi 4 bulan di Kosambia, 4 bulan di Benares. Dan tidak pernah bekerja, pokoknya menikmati. Bener-bener wamia lah. Ya kan? Ya kan? Apa? Homia ya, homia. Ceritanya hoki banget, enak banget gitu loh. Ya kan kadang-kadang kan saya sering ngikutin orang, itu hoki banget loh Bante. Ya bener. Ya bener begitu. Sampai umur 80 tahun itu seperti liburan. Jadi per 4 bulan di sana, per 4 bulan di sini. Kenapa? Orang tuanya sudah dua-duanya kaya. Sana anaknya dia satu-satunya, di situ juga dia anaknya satu-satunya. Harta tidak lari kemana. Sampai umur 80 tahun. Dan di saat umur 80 tahun itulah dikatakan, di situ Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma di Benares. Jadi dekat tuh. Meskipun beliau awalnya hanya per 4 bulan pindah, karma baik itulah yang mengundang beliau datang. Akhirnya beliau, calon Bante Bakula ini, berjumpa dengan Sang Buddha. Dan disitulah Sang Buddha membabarkan Dhamma. Akhirnya ditasbihkan menjadi biku. Setelah hari ke-8 beliau menjadi arahat. Dan beliau tidak pernah sakit apapun. Dari mana Bante? Kebajikan, tidak pernah sakit kayak apapun. Bahkan pelayannya pun yang ditinggalkan tadi, sekarang tidak melayani dia, hanya tugasnya apa? Cuma besok masak, besok buat jubah. Makanya tadi saya bilang, per 15 hari ganti-ganti jubah. Dari pelayan Kosambi kasih jubah, dari pelayan dari Benares kasih jubah. Dan tidak pernah pindah patah, karena pelayannya itu masih banyak. Kok bisa ya Bante? Itulah gunanya sekarang kita diingatkan, jangan pernah anggap remeh kebajikan apapun. Selama kebajikan itu diawali dari cetana yang kuat, kebajikan akan mengikuti pelakunya. Baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Kisahnya dimulai dari mana Bante?
di masa lampau yang sangat lama sekali, di zaman Buddha Anomodasi. Buddha Anomodasi itu kalau Anda buka di dalam silsilah para Buddha, di dalam Buddha Wangsa ini Buddha urutan nomor 10. Buddha Anomodasi. Di saat itu beliau lahir menjadi seorang pertapa yang punya kesaktian. Melihat Bante Anomodasi itu sakit, ya sakitnya itu kayak kembung gitu ya, masalah pencernaan. Dia berdana ubi cilembu. Loh iya, kemarin saya dari Shinsei nih, ceritanya kemarin dari Shinsei itu. Ini Shinsei yang di Gading Serpong tuh. Ini ceritanya Shinsei di Gading Serpong tuh. Saya cerita, Shinsei ini kok perencanaan saya kok bermasalah ya. Terus Shinsei bilang, Bante, kalau bisa kalau makan pagi pakai ubi. Ubi apa? Cilembu. Oh, persis ceritanya. Jadi kalau ada gangguan pencernaan suka buang-buang gas nih, ya saya tidak apotik ya, saya baca dari itu ya. Makan ubi cilembu. Ya saya tidak ada urusannya dengan pedagang ya. Pada saat mempersembahkan itu, di zaman Buddha Anomodasi itulah beliau mulai bertekad. Sambil membawa persembahan makanan itu berupa ubi tadi, dia bertekad, Bante, hari ini saya membawa obat kepada Bante. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan hari ini, semoga dalam satu samsara ini, saya tidak mengalami sakit apapun, meskipun itu sedikit sekalipun. Mulai dari situ tekadnya. Jadi kalau Anda nanti berdana yang beli voucher kesehatan, tapi jangan kemudian voucher kesehatan semua. Itu salah satu kebajikannya. Kebajikannya, Anda bisa bertekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga saya selalu sehat. Di zaman Buddha Anomodasi itulah kisahnya. Beliau bertekad, semoga dengan persembahan makanan ini sebagai obat, semoga dalam satu samsara itu satu siklus kelahiran berulang-ulang. Ini samsara namanya. Tidak pernah mengalami sakit apapun meskipun sedikit. Maka tadi saya katakan inhaler aja tidak pernah dong. Apalagi gosok-gosok pakai minyak gosok apa namanya sekarang? PPO. Ya, presker lah. Tidak pernah loh. Kenapa? Karena di masa lampau. Dari situ, itu satu pertemuan. Di kelahiran berikutnya ketemu lagi kemunculan Buddha. Maka tadi bilang nih hoki banget. Di zaman Buddha Padumutara. Di zaman Buddha Padumutara inilah beliau mendengar tentang ada Buddha Padumutara menyampaikan tentang apa? Memperkenalkan ini loh ada salah satu biku yang terdepan dalam hal kesehatan. Di situ beliau juga bertekad, semoga saya juga menjadi biku yang terdepan dalam kesehatan. Dan Buddha Padumutara mengatakan apa? Nanti cita-citamu akan terwujud. Jadi itu baru ketemu dua Buddha. Di masa berikutnya, nanti Anda baca silsilahnya ya. Nanti kan urut-urutannya banyak. Beliau pernah ketemu di zaman Buddha Anomodasi, ketemu juga di zaman Buddha Padumutara. Di zaman Buddha Wipasi, dia juga ketemu lagi dengan Buddha Wipasi.
Dan saat itu siswa-siswa siswa-siswa Buddha Wipasi itu sedang sakit semua. Saat itu di satu tempat itu. Dan beliaulah yang mengobati semua. Itu di zaman Buddha Wipasi. Kemudian di zaman Buddha berikutnya, Buddha Kasapa. Buddha Kasapa itu di Bada sekarang ini. Ya, sebelum Buddha Gotama adalah Buddha Kasapa. Karena bumi yang kita tempati ini disebut dengan Badakapa. Ada 5 Buddha. Kakusanda, Konaganama, Kasapa, Gotama, Meteya. Di zaman Buddha Kasapa, beliau menjadi orang kaya. Suatu ketika beliau mau memperbaiki rumahnya. Pergi sama tukang kayunya, mau cari kayu di hutan. Dalam perjalanan menuju ke hutan itu melihat ada wihara yang rusak. Kemudian beliau berpikir, daripada saya betulkan rumah saya, hanya saya tempati sendiri, alangkah baiknya jika saya membetulkan wihara ini, yang di situ juga ada para bikunya. Di zaman Buddha Kasapa, beliau memberi pelayanan kemudahan-kemudahan. Jadi kebajikannya itu sampai bertemu di 4 Buddha ini loh. Buddha Anumodasi pernah ketemu. Buddha Padumutara beliau bertekad menjadi yang terdepan. Buddha Wipasi. Dan di zaman Buddha Kasapa, beliau menjadi seorang yang berdana, yaitu pembetulan wihara yang rusak tadi. Jadi banyak kebajikan. Makanya kalau Anda mengulang-ulang melakukan kebajikan, mestinya Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena Anda telah menggunakan apa yang Anda miliki dengan semestinya. Makanya kebajikan itu perlu diulang-ulang. Kalau ingat kisahnya Bante Bakula pun tidak kepengen coba. Tidak pernah sakit, duduk lama begini tidak pernah dalam hati, kok Bante tidak selesai ceramahnya, kaki udah sakit begini, tidak pernah kepikiran. Itulah kekuatan dari kebajikan. Dan kebajikan itu kalau ditekadkan, itu akan menjadi wipakanya apa? Jadi kalau Bante Bakula tadi, tekadnya untuk apa? Semoga dalam samsara ini tidak pernah mengalami sakit apapun meskipun kecil. Ini salah satu kehebatan. Lahir di zaman Buddha Gotama, beliau lahir di keluarga kaya. Meskipun dimakan oleh ikan tadi, beliau pun seolah-olah seperti berada di dalam tempat tidur. Tidak tersakiti. Ya, jadi kalau Anda berdana, Anda boleh bertekad. Ya, kemarin kan saya cerita tuh berdana. Kemarin cerita jubah. Kemudian Anda bertekad, semoga dengan persembahan jubah ini, semoga kelak di kehidupan yang akan datang, kalau sekarang belum dapat izin dari istri dan orang tua, semoga saya juga berkesempatan untuk mengenakan jubah. Itu juga bisa. Atau mungkin Anda punya harapan yang lain. Saya bukan ajarkan Anda berharap. Tetapi segala yang diinginkan para dewa dan manusia, bisa jadi kenyataan. Itu semua tidak lepas dari kekuatan kebajikan. Sabame wa labati. Segala pencapaian apapun, semua butuh dukungan kebajikan. Ya, jadi kalau berdana tolong Bante sampaikan lagi, tolong jangan satu item. Jadi jangan kemudian cuma satu item terus. Saya dapatnya cuma satu item terus. Setiap ketemu Bante kasih air. Nanti giliran sangga dana pulangnya dapatnya cuma air doang. Snack enggak ada tuh. Snack enggak dapat tuh. Kok bisa ya Bante? Iya, karena kekuatan yang dominan adalah dana air. Tapi kalau Anda, ya kadang-kadang Anda dana jubah, kadang-kadang Anda juga dana makan,
Ada kadang-kadang juga dana obat-obatan. Ya. Kadang-kadang dananya buah ya pepaya. Kadang-kadang juga jus terong Belanda. Bervariasi. Karena kalau dapatnya bervariasi nanti juga seperti Bante Bakula, tidak pernah mengalami kekurangan 4 kebutuhan pokok, tidak pernah kekurangan. Makan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan tidak pernah kekurangan. Makanya malam hari ini adalah kisah yang terjadi di dalam Kosambia. Nah, salah satu yang terjadi di Kosambia yang terkenal adalah kisah Ratu Samawati, istri dari Raja Udena, yang kemarin kisah tentang pelayannya yang bernama Kujutara. Ingat kisah Kujutara? Kalau enggak ingat, tahun depan kita bertemu lagi. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya ini kisah yang ada di dalam riwayat siswa Arya, dalam hal ini adalah Bante Bakula. Dan ini mengingatkan kepada kita tentang kama sakhata. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Kenapa Bante malam hari ini ceramahnya kok lebih 10 menit? Karena request. Ada permintaan dari umat Cagasasana. Tadi kena macet setengah 7 masih di Curug. Bante tolong ceramahnya dilamain sedikit. Supaya sampai sana tidak pas sadu-sadu. Makanya hari ini biasanya 30 menit, ini saya lebihin 10 menit. Ya, semoga apa yang Bante sampaikan bisa menjadi pengingat kita semua. Lakukanlah kebajikan berulang-ulang. Karena kita punya keyakinan kama sakhata. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Dan apa yang kita terima, semua tidak ada yang kebetulan. Kalaupun sekarang kita beruntung, janganlah kita lengah. Kalaupun kita sekarang belum beruntung, janganlah meratapi. Sekarang waktunya kita untuk kembali membuat kebajikan, dan kebajikan. Selamat melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak bersama dengan keluarga. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, berusia panjang, sehingga bisa terus kembali melakukan kebajikan demi kebajikan. Hingga akhirnya nanti dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.